Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa secara maya di live konten yang kuniatkan betul, tayangkan betul di hari Senin dan Kamis selepas subuh. Jika Anda menyimak episode kelima kemarin terkait mengeliminasi kesedihan, saya coba untuk reminder kembali bahwa ada beberapa tips yang tentu saya dan Anda perlu perhatikan ketika ingin mengurangi kesedihan di diri kita sendiri. Yang pertama, tentu saja ringkaslah kebutuhan-kebutuhan dasar yang paling dasar sekali, ringkas saja. Yang kedua, jangan kau berikan standar yang terlalu berlebihan, supaya ketika mungkin belum tercapai, kita tidak sedih yang berkepanjangan. Yang ketiga, gembirai atau rayakan pencapaian-pencapaian kecil Anda, apapun itu, supaya kita tetap termotivasi dan membuang perasaan-perasaan negatif. Tentunya tujuan daripada ketiga tips itu, sedihmu akan menjadi hilang dan pribadimu akan memandang hal-hal menjadi yang lebih baik, positive thinking, positive feeling, dan lebih produktif. Intinya Anda akan menjadi pribadi yang baik. Nah, bicara kebaikan, saya tempo hari melakukan survei di dalam kelas, di kelas 10 tahun lalu, dan barusan saja di kelas 12, berarti kalau kelas 10 sekarang sudah kelas 11. Dan barusan saja kemarin saya survei di kelas 12. Sederhana saja ya, pertanyaan saya di depan kelas adalah, coba sebutkan sifat-sifat atau pribadi manusia yang menurut Anda baik. Dan banyak sekali yang saya catat, ada 14 atau 8 karakter lebih. Contoh disiplin, tanggung jawab, jujur, baik hati, jitu juga ada, jujur, inovatif, terampil dan unggul ya, ada juga. Tapi ada problem yang saya tangkap di situ. Ada dua hal yang tentunya unik dari jawaban-jawaban mereka. Mereka lancar dan sangat fasih betul mengucapkan beberapa sifat-sifat karakter manusia yang baik. Tapi ketika saya melanjutkan ke pertanyaan kedua, di dalam kelas ini kira-kira siapa yang mencerminkan sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini? Dan ternyata jawabannya sangat unik. Saya mendapati jawaban yang pertama, nama temannya tidak ada di situ, nama teman di dalam kelasnya tidak ada. Dan yang kedua, nama orang lain yang ada di dalam kelas yang mereka ucapkan. Tentu ini menjadi problem. Artinya apa? Artinya di dalam kelas ini mereka tidak memiliki teladan. Mereka hanya mempunyai standar atau value, tapi belum memiliki teladan. Ini problem karena dalam kelas sehari-hari mereka berjumpa dengan teman-teman kelas, minimalnya ada satulah yang ia jadikan teladan. Problem yang kedua, artinya mereka kemungkinan besar belum mengenal dengan baik teman-teman sekelasnya, atau mereka salah, keliru memandang kebaikan-kebaikan teman-temannya. Nah, kekeliruan memandang manusia ini, kalau berangsur-angsur Anda bibit dengan baik dan Anda kembang biakkan dengan menyemai yang baik, dengan berlanjut, tentu akan menjadi problem yang besar. Maka dari itu, bagaimana cara kita memandang manusia itu dengan benar, supaya kita mampu menjadikan ia sebagai teladan dan kita tidak kehilangan arah. Sejarah peradaban ahli surga di dunia, cara beliau memandang manusia itu luar biasa. Mereka memandang manusia itu dalam koridor yang positif, selalu baik dan baik. Tidak ada mereka memandang itu dalam kacamata negatif. Sejarah membuktikan itu.
Dan Anda bisa membaca itu di beberapa literatur. Sehingga bagaimana cara kita memandang manusia itu dengan benar? Tentu ada tekniknya. Akan kubagikan teknik itu, siapa tahu Anda sudah melakukannya. Dan jika belum, mari bersama-sama kita lakukan. Pertama, Anda harus wajib gembira ketika bertemu dengan orang. Berikan sudut pandangan kegembiraan, keceriaan ketika bertemu, berjumpa, dan menyapa setiap orang. Berikanlah. Jadi hindarkanlah perasaan-perasaan negatif yang menempel pada diri Anda ketika berjumpa dengan orang tersebut. Jadi pandanglah ia dengan pandangan kegembiraan. Yang kedua adalah pandanglah ia dengan pandangan kesedihan atau empati. Manakala saudara-saudara kita melakukan kesalahan, melakukan khilaf, jangan lantas ketika mereka terjatuh, mereka melakukan kesalahan, kita rajin menggosipkan, menggunjing, menjelek-jelekan, mengolok-olok, kecewa dengan berat, ingin rasanya mengumpat orang-orang tersebut. Tolong itu dihindari. Mari kita terapkan baik di pikiran maupun di hati pandangan kesedihan dan pandangan empati saudara-saudara kita ketika mereka melakukan kesalahan. Itu penting sekali kita munculkan supaya saudara-saudara kita lebih bisa tersupport ketika mereka dalam kondisi yang rendah. Yang ketiga adalah berikan saudara-saudara kita pandangan-pandangan doa. Doakan ia ketika mungkin dalam hal nasihat, dalam hal perilaku belum bisa masuk ke dalam hatinya yang paling dalam, hatinya yang paling jauh. Maka tugas kita mendoakan. Ketika bertemu kita wajib mendoakan semoga keberkahan, rahmat itu, kesehatan menempel di dalam diri mereka semua. Doa inilah yang menjadikan kita pribadi yang mulia. Karena orang yang mulia adalah orang yang sangat merindukan orang lain untuk menjadi mulia, sangat mengupayakan orang lain untuk menjadi mulia. Itulah pandangan kasih sayang. Jadi kalau saudaranya itu berbuat kesalahan, berbuat maksiat, ia yang paling sedih karena ia sangat merindukan saudaranya itu untuk menjadi mulia. Inilah pandangan kasih sayang. Sehingga saya ajak kepada Anda semua, bagaimana cara memandang manusia ini dengan benar? Tentu pandanglah ia dengan perasaan gembira, perasaan ceria, senang ketika berjumpa dengan dia, berjumpa dengan dia. Kemudian ketika dia membuat kesalahan, khilaf atau sebagainya, jangan lantas cepat-cepat menggunjing, mengolok-olok, mengumpat, kecewa dengan berat kepadanya, tapi berempatilah, sedihlah, dan terakhir pandanglah ia dengan doa supaya perubahan laku dan pribadinya lebih membaik. Tentunya Anda perlu tahu pada beberapa peribahasa atau idiom-idiom klasik yang menyebutkan bahwa watak asli manusia itu sejatinya tidak pernah berubah. Yang berubah hanya cara pandang kita saja. Dan harta, tahta, kekuasaan, kekayaan itu tidak betul sejatinya, tidak mengubah pribadi manusia itu. Harta, kekuasaan, dan kekayaan itu hanya memperkuat karakter asli orang tersebut. Maka dari itu saya ajak, mari saudara-saudaraku semuanya, kita pandang saudara kita dengan benar, dengan 3 langkah tadi, 3 teknik tadi: gembira, berempati, dan berdoa. Jika kita sukses melaksanakannya, berangsur-angsur kita tambah setiap hari intensitas cara memandang yang benar, tentunya kita akan menjadi pribadi yang mudah dicintai, dihormati, dirindukan, dan dijadikan panutan serta teladan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.